Akhir-akhir ini ada satu tren mendadak yang bikin jagat maya gempar, yaitu foto-foto bergaya Ghibli yang dihasilkan oleh AI lewat ChatGPT. Cukup upload foto, dan yap, foto kita berubah jadi seperti karakter di dunia magis buatan studio Ghibli. Lucu? Iya. Keren? Mungkin. Tapi, semua tidak sesederhana itu. Fenomena ini langsung memecah netizen jadi dua kubu. Yang satu bilang ini keren, inovatif, dan nostalgia banget. Tapi di sisi lain, banyak juga yang justru sebut ini sebagai sampah digital. Dan tahu nggak siapa yang paling geram? Tentu saja dia adalah Hayao Miyazaki, sang maestro di balik keindahan di dunia Ghibli yang akhirnya angkat suara. Miyazaki bilang, tren AI Ghibli ini bikin dia jijik, dan dia menyebut ini sebagai penghinaan terhadap kehidupan itu sendiri. Sebagai penggemar Ghibli, saya bisa paham banget kenapa beliau marah. Coba bayangkan, gambar yang butuh bertahun-tahun buat digarap secara manual, sekarang bisa dimuntahin AI dalam hitungan detik. Yang lebih parahnya lagi, ada oknum yang ambil untung dari tren ini. Buka jasa berbayar, cuma buat bikin foto Ghibli instan. Sekadar gambaran, satu adegan 10 detik di film Ghibli itu sama dengan sekitar 240 frame. Dan untuk tiap framenya, butuh waktu berhari-hari, bahkan minggu pengerjaannya. Tergantung kompleksitasnya. Salah satu contohnya ada di film Princess Mononoke, yang punya sekitar 144.000 frame animasi. Miyazaki sendiri menggambar lebih dari 80.000 frame, dengan tangan dan tanpa AI. Dan ada laporan dari staf yang bilang, 1 detik animasi bisa makan waktu 3 hari kerja cuma buat koreksi dan detail. Jadi nggak heran, kalau satu film Ghibli bisa makan waktu 3-5 tahun buat rampung. Karena buat Miyazaki, animasi bukan cuma gambar bergerak, tapi juga jiwa. Mungkin AI bisa meniru gaya visual Ghibli, tapi rasa, emosi, jiwa dari tiap guratan tangan Miyazaki, itu nggak akan pernah bisa diduplikasi. Tapi tenang, saya nggak akan lama-lama bahas Miyazaki versus netizen. Apalagi debat kusir soal tren AI Ghibli yang bikin netizen panas dingin itu. Di video ini, saya mau ajak kalian untuk reconnect dengan kisah-kisah ajaibnya yang bikin Ghibli begitu istimewa. Dan karena hidup ini nggak ada yang tahu kapan tamat, ya setidaknya, tonton dulu 22 film studio Ghibli yang wajib banget kamu saksikan sebelum dunia ini berakhir. Tapi sebelum itu, saya ingin flashback sejarah Ghibli, biar kita tahu kenapa Ghibli itu bukan sekedar studio animasi. Jadi, studio Ghibli lahir di Kugane, Tokyo, dan didirikan di tahun 1985 oleh 3 tokoh legendaris. Mereka adalah Hayao Miyazaki, Isao Takahata, dan sang produser visioner Toshio Suzuki. Tapi plot twist-nya, film Ghibli pertama justru rilis sebelum Ghibli berdiri. Loh kok bisa? Jadi, begini ceritanya. Waktu itu, Miyazaki bikin manga berjudul Kaze no Tani no Nausicaa, alias Nausicaa of the Valley of the Wind. Isinya, cerita perang dan ekologi yang kompleks, tapi dibalut dengan elemen magis khas Miyazaki. Manga ini awalnya ditolak publisher lain, tapi akhirnya terbit di majalah Animage milik Tokuma Shoten. Dan dari sinilah semuanya bermula. Suzuki, yang saat itu kerja di Animage, melihat potensi luar biasa dalam karya itu. Dia pun meyakinkan Miyazaki untuk mengadaptasinya menjadi film. Dan boom, di tahun 1984, lahirlah film Nausicaa yang diproduksi oleh studio Topcraft. Sayangnya, Topcraft bangkrut setahun kemudian. Tapi ini bukan akhir, justru awal dari era baru. Studio itu kemudian dibeli oleh Suzuki, lalu Takahata ikut bergabung. Dan nama barunya, Studio Ghibli. Nama Ghibli sendiri diambil dari pesawat pengintai Italia yang dipakai di Perang Dunia Kedua. Konon maksudnya adalah, kami akan meniupkan angin baru ke dunia animasi. Dan mereka pun benar-benar melakukannya. Seiring berjalannya waktu, film-film animasi buatan Studio Ghibli mulai menarik perhatian dunia. Gak heran karena visualnya sangat unik, dan punya gaya khas yang langsung bisa dikenali hanya dalam satu frame. Setiap detail gambarnya seperti dilukis dengan penuh cinta. Langit, daun yang tertiup angin, makanan yang terlihat super lezat, semua digambar dengan tingkat ketelatenan yang bikin kagum. Tapi bukan cuma visual yang bikin Ghibli spesial. Cerita-ceritanya terasa magis, tapi bukan yang serba heboh atau penuh ledakan efek CGI. Ghibli menyihir kita dengan cara yang halus, sunyi, dan kadang bikin hati nyesek tanpa banyak kata. Resimnya pelan, kontemplatif, tapi dalam. Dan yang bikin makin spesial, tema yang diangkat pun sangat dekat dengan realitas manusia, seperti hubungan manusia dengan alam, rasa kehilangan dan pertumbuhan,
dampak perang, sampai kritik sosial yang ya bisa dibilang cukup menampar halus. Dan meski nama Miyazaki sering banget disebut, jangan lupakan juga salah satu sutradara Ghibli yang juga legendaris. Dia adalah Isao Takahata. Beliau ini otak dibalik beberapa film paling emosional dan realistis dari Ghibli, yang seringkali terasa lebih membumi. Lantas, apa saja film Ghibli yang wajib ditonton? Nah, berikut ini adalah 22 film studio Ghibli yang menurut saya wajib banget kamu tonton sebelum dunia berakhir. Saya urutkan berdasarkan tahun rilisnya, biar kalian bisa melihat sendiri bagaimana evolusi sihir Ghibli dari masa ke masa. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, film Nausicaa of the Valley of the Wind secara teknis memang belum masuk label studio Ghibli, karena dibuat sebelum studionya resmi berdiri. Tapi tanpa film ini, studio Ghibli nggak akan pernah lahir. Berlatar di dunia pasca-apokaliptik, Nausicaa adalah kisah tentang seorang putri yang berusaha menyelamatkan alam dari kehancuran. Visual yang disajikan untuk sekelas animasi di eranya tentu sangat megah. Selain itu, pesannya juga dalam. Nausicaa bukan hanya tokoh utama wanita yang kuat, tapi juga salah satu karakter paling humanis yang pernah dibuat oleh Miyazaki. Bisa dibilang, film ini adalah blueprint untuk semua nilai-nilai Ghibli. Keberanian, anti perang, cinta lingkungan, dan protagonis perempuan yang kuat. Dan Miyazaki ngegambar hampir semuanya sendiri. Sangat gila bukan? Film kedua adalah Laputa Castle in the Sky, yang masih disutradarai Hayao Miyazaki. Film pertama yang secara resmi dibuat di bawah bendera studio Ghibli yang dirilis pada tahun 1986. Bercerita tentang petualangan epik yang penuh imajinasi, tentang kota terapung bernama Laputa, dan dua anak kecil yang mencoba menyelamatkan dunia dari kehancuran teknologi. Gaya visual steampunknya masih jadi inspirasi sampai sekarang. Dan seperti biasa, Ghibli masih punya pesan tersembunyi di film ini, tentang kerakusan manusia, kekuatan alam, dan pentingnya keberanian. Film ketiga ada Grave of the Fireflies yang disutradarai Isao Takahata. Tidak sedikit orang yang menyebut kalau film ini merupakan film tersedih yang pernah diciptakan. Sampai-sampai ada yang bilang, Grave of the Fireflies adalah film terbaik yang tidak perlu ditonton 2 kali. Saya sendiri sudah menonton film ini berkali-kali, dan berkali-kali pula saya merasakan kesedihan yang sama alias menangis. Intinya, kalau kamu belum siap nangis, jangan tonton ini sendirian. Grave of the Fireflies adalah salah satu film perang paling menyayat hati, tapi juga paling manusiawi. Film ini dirilis di tahun 1988 dari adaptasi novel berjudul sama, karangan Akio Kinosaka, yang bercerita tentang dua kakak adik yang bertahan hidup di tengah kehancuran Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Nggak ada sihir, nggak ada fantasi. Yang ada cuma realitas pahit yang ditampilkan dengan jujur dan pedih. Dan anehnya, film ini tetap indah, bahkan terlalu indah untuk kisah sesedih ini. Saking indahnya, kritikus film Roger Ebert menyebut film ini sebagai salah satu film anti perang paling kuat yang pernah dibuat. Film keempat ada My Neighbor Totoro yang disutradarai Hayao Miyazaki. Film ini sangat populer karena menghadirkan karakter Totoro yang juga merupakan ikon Ghibli yang paling terkenal. Menonton film ini serasa seperti pelukan hangat di hari yang berat. Dirilis di tahun 1988, film ini bercerita tentang dua anak perempuan yang pindah ke desa, lalu bertemu makhluk hutan raksasa berbulu, dan dari situlah petualangan kecil yang ajaib dimulai. Meski nggak punya konflik besar, tapi kekuatan film ini justru terletak di situ. Karena kadang, yang kita butuhkan cuma waktu tenang, tawa sederhana, dan sedikit keajaiban. Sedikit trivia, saat pertama kali dirilis, film ini tidak sukses besar karena dirilis bersamaan dengan Grave of the Fireflies. Namun setelah Totoro menjadi maskot Ghibli, popularitasnya pun melonjak. Film berikutnya ada Kiki's Delivery Service yang masih disutradarai Hayao Miyazaki dan dirilis di tahun 1989. Bercerita tentang penyihir remaja yang merantau ke kota besar untuk belajar mandiri dan membuka usaha jasa antar. Film ini berhasil menyajikan momen lucu, hangat, dan diam-diam cukup relate buat kamu yang lagi struggle jadi dewasa. Film ini nunjukin gimana rasanya kehilangan motivasi, kehilangan arah, dan gimana caranya bangkit dari keterpurukan itu dengan metafora terbangnya. Film ke-6 berjudul Only Yesterday yang digarap Isao Takahata. Film yang dirilis di tahun 1991 ini adalah salah satu film Ghibli yang paling realistis dan dewasa dalam artian sesungguhnya. Only Yesterday bercerita tentang Taeko, perempuan kantoran di Tokyo yang mengambil cuti dan kembali ke desa. Dan di sana, kenangan masa kecilnya datang menghantui. Seperti Grave of the Fireflies,
film ini tidak menampilkan monster lucu juga penyihir atau petualangan ajaib. Tapi justru karena itu, film ini terasa sangat dekat atau bahasa gaulnya relate karena film ini mengangkat tema tentang tumbuh dewasa, penyesalan, dan memilih jalan hidup yang sebenarnya kita inginkan, bukan yang orang lain harapkan. Selanjutnya ada Porco Rosso dari Hayao Miyazaki yang dirilis di tahun 1992. Porco Rosso merupakan kisah pilot pesawat tempur era Perang Dunia yang berubah jadi manusia berwajah babi. Ya, kamu nggak salah dengar. Tapi di balik konsep anehnya, ini adalah film tentang kesepian, penebusan, dan kehilangan arah dalam hidup. Dan tentu saja, visual langit dan lautnya sangat mantap. Miyazaki awalnya ingin membuat film ini untuk orang dewasa, dengan tema anti perang yang lebih gelap. Namun, atas permintaan produser, film ini pun dibuat jadi lebih ringan. Kalau kalian ingin melihat manusia babi yang sangat cool, silakan nonton film ini. Film ke-8 ada Ocean Waves, yang digarap bukan dari tangan Miyazaki atau Takahata, melainkan oleh sutradara muda yang bernama Tomomi Mochizuki. Film yang rilis di tahun 93 ini memiliki judul Jepang Omiga Kikoeru dan disebut sebagai proyek eksperimental dengan biaya rendah. Ceritanya sederhana, tapi sangat manusiawi. Cinta segitiga dan dinamika remaja SMA di Kochi, kota kecil di Jepang. Gaya visualnya realistis, tenang, dan dialognya terasa jujur banget. Bukan film penuh fantasi atau sihir, tapi punya pesona tersendiri lewat adegan yang relate dan melankolis. Meskipun jarang dibicarakan, ini adalah salah satu contoh film Ghibli yang mencoba eksplorasi drama slice of life remaja yang digarap secara realistis. Film ke-9 ada Pompoko dari Isao Takahata. Kalau kamu suka cerita absurd tapi nyentil, Pompoko sangat cocok buat kamu. Film yang rilis di tahun 94 ini bercerita tentang para tanuki atau rakun ajaib yang bisa berubah bentuk dan sedang berusaha menyelamatkan hutan mereka dari manusia. Ada banyak scene lucu di film ini, namun jika serius menontonnya, lama-lama kamu akan sadar kalau film ini adalah kritik sosial yang sangat tajam tentang perusahaan alam dan modernisasi yang merajalela. Uniknya, film ini mengambil latar cerita yang terinspirasi dari urbanisasi besar-besaran di pinggiran Tokyo, khususnya pembangunan kompleks perumahan Taman Neoton, di mana tanuki dianggap benar-benar terusir dari habitat aslinya akibat pembangunan itu. Selain itu, film ini juga dianggap sebagai film Ghibli yang paling liar, paling absurd, dan eksperimental dari segi visual, tone, dan humor. Perpaduan antara komedi slapstick, drama ekologis, dan elemen folklore yang menjadikannya sangat berbeda dari karya Miyazaki. Film ke-10 ada Whisper of the Heart yang dirilis di tahun 95. Film ini disutradarai Yoshifumi Kondo, serta ditulis oleh Miyazaki, dan jujur, ini adalah hidden gem. Ceritanya tentang seorang gadis SMA yang suka membaca, lalu jatuh cinta dengan seseorang yang meminjam buku yang sama dari perpustakaan. Kedengarannya mungkin klise, tapi penggarapannya sangat manusiawi dan hangat. Film ini juga punya salah satu lagu paling ikonik dalam sejarah Ghibli, Country Roads versi Jepang, yang bisa bikin kamu senyum-senyum sendiri. Yoshifumi sendiri dulunya digadang-gadang sebagai penerus Miyazaki. Sayangnya, beliau meninggal pada tahun 1998 karena aneurisma, yang membuat Miyazaki berpikir untuk pensiun lebih awal. Berikutnya ada Princess Mononoke dari sutradara Hayao Miyazaki. Film yang rilis di tahun 97 ini bisa dibilang salah satu masterpiece Miyazaki yang paling epik dan brutal. Princess Mononoke adalah pertarungan besar antara manusia dan alam, tapi nggak pernah memihak secara hitam putih. Setiap karakter di film ini abu-abu, dan semuanya punya alasan. Dan inilah yang bikin film ini terasa dewasa, megah, dan sangat relevan di era perubahan iklim seperti sekarang. Visualnya juga luar biasa gila, sekitar 144.000 frame animasi, dan lebih dari 80.000 frame diantaranya digambar langsung oleh tangan Miyazaki. Film ke-12 ada My Neighbors the Yamadas yang disutradarai Isao Takahata. Film yang rilis di tahun 99 ini sangat di luar pakem dari studio Ghibli. Kalau biasanya Ghibli terkenal dengan visual yang detail dan painterly, film ini justru tampil nyeleneh dengan gaya seni komik dan lukisan cat air hidup yang penuh humor dan kehangatan. Film ini bercerita tentang potongan kehidupan sehari-hari dari keluarga Yamada yang absurd tapi relate banget. Mulai dari bapaknya yang clueless, ibunya yang tegas, sampai nenek yang kadang lebih bijak dari semuanya. Dan film ke-13 dari Ghibli yang akan saya bahas ini merupakan mahakarya dan bisa dibilang peak dari film animasi yang pernah diciptakan sepanjang sejarah peradaban manusia. Oke, yang ini agak lebay. Spirited Away dari Hayao Miyazaki.
Film yang dirilis di tahun 2001 ini merupakan mahakarya Miyazaki yang bikin studio Ghibli mendunia. Film ini memenangkan Best Animated Feature di Academy Awards alias Oscar dan jadi film Jepang terlaris sepanjang masa selama bertahun-tahun. Ceritanya tentang Chihiro, gadis kecil yang terjebak di dunia arwah dan harus menyelamatkan orang tuanya yang berubah jadi babi. Ya, babi. Film ini bukan sekedar petualangan magis. Jauh dari itu, Spirited Away adalah refleksi mendalam tentang identitas, konsumerisme, dan transisi menuju kedewasaan. Setiap karakter di sini dari Noves sampai Haku punya lapisan makna tersendiri. Uniknya, Hayao Miyazaki tidak menulis skrip sebelum produksi dimulai. Beliau lebih suka menggambar storyboard secara langsung dan membiarkan cerita berkembang seiring proses produksinya. Film berikutnya dari studio Ghibli yang wajib kalian tonton adalah The Cat Return yang disutradarai Hiroyuki Morita. Film yang dirilis di tahun 2002 ini masih merupakan spin-off dari Whisper of the Heart, tapi jauh lebih ringan dan fantasi banget. Ceritanya tentang Haru, gadis yang tanpa sengaja menyelamatkan kucing, dan malah dilamar jadi istri pangeran kucing. Ya, kucing. Film ini sangat unik, imajinatif, dan cocok ditonton bareng keluarga atau saat kamu lagi butuh film ringan, tapi tetap Ghibli vibes banget. Awalnya, proyek ini hanya berupa film pendek, sebagai bagian dari rencana ekspansi Tokyo Disneyland. Tetapi karena konsepnya menarik, Ghibli mengembangkannya menjadi film penuh. Film berikutnya lagi-lagi mahakarya dari Hayao Miyazaki yang berjudul Howl's Moving Castle. Kalau kamu suka animasi dengan worldbuilding fantastis, ini mungkin bisa jadi favoritmu. Howl adalah penyihir pelamboyan yang tinggal di kastil berjalan, dan Sophie, gadis biasa yang dikutuk jadi nenek tua, harus ikut masuk dalam konflik besar antara sihir dan peperangan. Film ini visualnya sangat luar biasa. Kastilnya, langitnya, detail sihirnya, semuanya benar-benar menakjubkan. Dan meskipun kisah cinta jadi benang merahnya, tapi perang dan ketakutan manusia juga dibahas dengan lembut tapi menusuk di film ini. Sedikit trivia, film ini tercipta setelah Miyazaki menentang perang Irak yang dipimpin Amerika Serikat pada tahun 2003. Oleh karena itu, tema utama film ini adalah dampak perang dan bagaimana manusia harus melawannya dengan cinta dan keindahan. Film ke-16 ada Ponyo yang masih disutradarai Hayao Miyazaki di tahun 2008. Kalau Spirited Away adalah pintu masuk ke dunia arwah, maka Ponyo adalah pintu masuk ke dunia laut, yang lucu, liar, dan penuh cinta anak-anak. Film ini bercerita tentang Ponyo, makhluk laut setengah ikan setengah manusia, yang ingin menjadi manusia demi bersama bocah bernama Sosuke. Film ini terinspirasi dari The Little Mermaid, tapi dikemas ala Ghibli dengan visual cat air yang lembut, animasi air yang hidup, dan kekacauan dunia yang terasa indah. Terdengar chaos, tapi chaos yang menyenangkan. Film ke-17 Ghibli yang wajib kalian tonton ialah The Secret World of Arrietty. Film ini disutradarai Hiromasa Yonebayashi dan merupakan adaptasi dari novel The Borrowers karangan Martin Norton. Film ini membawa kita ke dunia makhluk kecil mungil yang hidup diam-diam di rumah manusia. Arrietty dan keluarganya harus terus sembunyi agar tetap aman dari manusia besar. Di film ini, Ghibli menyulap hal-hal kecil, seperti seteguk air atau sehelai daun, jadi sesuatu yang ajaib. Intinya, film ini tentang pertemuan dua dunia, yang rasa penasaran, keberanian, dan kesedihan perpisahan. Film ke-18 dari Ghibli yang wajib kalian tonton adalah From Up on Poppy Hill, yang rilis di tahun 2011. Film ini disutradarai Goro Miyazaki, yang juga merupakan anak dari Hayao Miyazaki. Di film ini, Goro melakukan pendekatan yang berbeda. Kali ini, bukan dunia fantasi, tapi nostalgia manis kehidupan pelajar Jepang di tahun 60-an. Umi dan Sun, dua siswa SMA, bekerja sama menyelamatkan klub sekolah dari pembongkaran. Tapi makin dalam mereka kenal, makin kompleks hubungan mereka. Ada misteri keluarga yang bikin baper, tapi juga ada semangat kolektif dan romantisme masa muda yang hangat banget. Yang jelas, film ini tenang, penuh perasaan, dan kaya surat cinta untuk generasi yang tumbuh di masa transisi. Selanjutnya ada film yang berjudul The Tale of the Princess Kaguya yang rilis di tahun 2013 dan disutradarai Isao Takahata. Ini salah satu film Ghibli paling artistik dan emosional, dan berdasarkan cerita rakyat Jepang klasik, Taketori Monogatari. Visualnya seperti lukisan cat air yang hidup, unik, halus, dan sangat ekspresif. Kaguya bercerita tentang seorang bayi perempuan yang ditemukan di dalam batang bambu, tumbuh menjadi putri yang cantik dan bijak, tapi juga penuh kegelisahan terhadap ekspektasi sosial dan identitas dirinya. Ini bukan sekadar dongeng. Takahata mengemasnya jadi kritik sosial tentang tekanan, kebebasan, dan makna kebahagiaan hidup.
Film ke-20 yang wajib kalian tonton dari Studio Ghibli adalah The Wind Rises, karangan Hayao Miyazaki. Ini semacam film semi-biografis yang jadi surat perpisahan dari Miyazaki, walau ternyata dia comeback lagi di tahun 2023 dengan The Boy and the Hero-nya. Film ini berkisah tentang Jiro Horikoshi, insinyur yang merancang pesawat tempur Jepang, dan mimpinya menciptakan keindahan di tengah dunia yang dikuasai perang. Ini adalah film yang dalam, kontemplatif, dan sangat personal tentang mimpi, tanggung jawab, cinta, dan kenyataan pahit bahwa kadang ciptaan kita bisa digunakan untuk menghancurkan. Film berikutnya berjudul When Marnie Was There dari Hiromasa Yonebayashi. Film yang rilis di tahun 2014 ini merupakan film terakhir yang digarap Ghibli sebelum vakum sementara waktu. When Marnie Was There adalah film yang tenang, tapi penuh misteri dan emosi. Film ini bercerita tentang Anna, gadis pendiam yang dikirim ke desa karena sakit, dan bertemu dengan Marnie, sosok misterius di rumah tua dekat rawa. Hubungan mereka yang ambigu, hangat, dan penuh rahasia mengarahkan kita ke twist emosional yang mungkin gak akan kamu lupakan. Ini adalah film tentang trauma, pengampunan, dan ikatan yang melampaui waktu. Film ke-22 atau film terakhir dari Studio Ghibli yang wajib kalian tonton adalah The Boy and the Heron yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan ajang comeback dari Hayao Miyazaki dan menyabet banyak penghargaan termasuk di Academy Awards. The Boy and the Hero atau judul Jepangnya Kimitachi wa do Ikiru adalah film yang katanya film terakhirnya Miyazaki. Film ini penuh simbolisme, mimpi, dan eksplorasi tentang kehidupan, kematian, dan rekonsiliasi diri. Gaya visualnya kembali ke esensi Ghibli yang melankolis dan surrealis, dan beberapa kritikus menyebut ini sebagai karya paling pribadi dari Miyazaki. Uniknya, film ini tidak punya trailer atau materi promosi sebelum rilis. Ghibli hanya mengandalkan nama besar Miyazaki untuk menarik penonton, dan ternyata sukses besar. Kalau kamu fans barat Ghibli, ini wajib banget ditonton sebagai penutup perjalanan. Nah, demikianlah tadi 22 film dari Studio Ghibli yang wajib kalian tonton. Sebenarnya, masih ada 2 film dari Studio Ghibli yang tidak saya masukkan di list ini, karena menurut saya masih kurang bagus dibandingkan film Ghibli lainnya. 2 film itu adalah Tales from Earthsea yang dirilis di tahun 2006 dan Earwig and the Witch yang rilis di tahun 2020. Dua-duanya digarap anak dari Hayao, yakni Goro Miyazaki. Namun jika kalian tertarik dengan 2 film ini, silakan cari di platform-platform streaming yang beredar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Admin Ruang Sensei pamit undur diri.